Halo semua, kembali lagi sama saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Liga plus Liga Champions yang baru berjalan kemarin. Jadi ini maaf saya telat bikin video ini karena itu saya gabung dengan Liga Champions hari Rabu kemarin, Rabu tadi pagi gitu. Jadi yang pertama saya membahas dulu dari Arsenal lawan Bournemouth. Saya pikir ini bakal menang mudah karena Bournemouth ya peringkat 20 kalau nggak salah, 20-19 aku lupa, pokoknya peringkat degradasi. Jadi aku pikir ini bakal dilibas sama Arsenal. Ternyata secara mengejutkan Bournemouth unggul duluan dan cepat. Ya peringkat 20 unggul cepat belum 1 menit loh. Itu waktu itu aku telat nonton, jadi tiba-tiba ada gol. Aku ya kaget tuh, kok sudah gol. Cepat banget itu, gila. 10 detik 11 detik aku lupa. Nah, sampai 1 menit lah pokoknya. Itu gila itu, golnya kok luar biasa. Dan ya seperti Bournemouth, ya seperti tim kecil Inggris biasanya, habis unggul langsung parkir bis, dan itu yang membuat Arsenal kesulitan. Sebenarnya bukan cuma Arsenal sih, tim-tim besar lain pun kesulitan kalau nggak ada tim yang parkir bis, karena bertahan dengan 10 pemain itu susah untuk cari celah. Di babak kedua, apa itu, Arsenal kan masih berusaha untuk ngejar, tapi malah Bournemouth unggul lagi dan terduga. Tapi kali ini lewat bola mati, jadi lewat corner. Si Sanesi nggak ada yang jaga, ya juga siapa itu, harusnya ada, apa itu, harusnya ada yang jaga itu, cuma engkau nggak ada yang jaga. Jadi si Senesi ya, Marcos Senesi ini heading bola dengan nyaman gitu loh, dan gol 2-0. Tapi 5 menit berselang, nggak lama, Thomas Partey memperkecil ketinggalan dengan gol volley-nya ya, dan itu cukup bagus. Itu mulai bisa meningkatkan moralnya Arsenal lah. 1-2 walaupun masih tertinggal ya 1-2. Tidak lama berselang, 8 menit kemudian Ben White berhasil cetak gol 2-2. Itu bolanya itu hampir nggak disahkan gol itu, karena ya emang tipis. Jadi ya nggak tipis apa sih, dicek juga ketok itu apa itu lewat garis, tapi sempat ditepis sama si Neto kalau nggak salah, kipernya Bournemouth. Tapi ternyata sudah lewati garis kawal, dianggap gol 2-2. Ini kan habis 2-2 ya, Arsenal tetap mendominasi menyerang, tapi tidak dapat gol sampai menit-menit akhir. Yang kita pikir bakal seri, ternyata gol di menit akhir Chris Nelson langsung. Mungkin banyak fans, masuk bukan fans Arsenal, seneng karena dengan kemenangan ini berarti City nggak akan mudah untuk mempertahankan gelarnya lagi. Dan ya lihat statistik sih, dari statistik sangat kalah Bournemouth dari segala sisi. Bahkan posisinya cuma 19%. Jadi ini memang parah ini tim. Ya cuma efektif aja karena itu mereka bisa cetak 2 gol. Selebihnya dikontrol sama Arsenal semua. Baik passing game, baik akurasi, baik apa, semua Arsenal menang. Ya, dan Bournemouth ya lah emang di peringkat 20 kalau main kayak begini. Pelatihnya siapa ya Bournemouth itu sekarang? Gary Paul, ya nggak tahu aku. O'Neil. Kalau dulu kan si siapa itu, Steve Parker kan yang dipecat itu mantan pemain Tottenham. Kalau sekarang nggak tahu siapa pelatihnya ini. Oke, jadi sekarang kita bahas mana dulu ya? Ini aja dulu. AS Roma lawan Juventus. Ke Liga Italia dulu aja, sebelum ke menu utama nanti. Jadi AS Roma lawan Juventus. AS Roma menang 1-0, tapi ini bisa dibilang ugly win ya, karena Juventus itu nyerang terus loh. Betulan, Juventus itu nyerang terus. Dan harus diakui dua tim ini pertahanannya bagus, terutama kipernya. Buset, kipernya itu dua-duanya, baik Szczesny, baik Rui Patricio itu melakukan beberapa penyelamatan. Tapi mungkin lebih khususnya Patricio ya, karena penyelamatannya membawa clean sheet dan kemenangan bagi Roma. Dan ya si Mancini ini komentatornya bilang sudah 2 tahun dia nggak cetak gol, pas terakhir itu Maret 2021. Jadi sekarang tepat Maret 2023 dia cetak gol. Golnya bagus lagi dari luar kotak penalti, dan emang kiper manapun nggak bisa nyelamatin itu. Jadi itu kesalahan Szczesny juga gol itu. Tapi walaupun Roma menang ya, banyak harus dibenahi sih dari Roma ini. Kalau dari statistik,
itu semua mengarah ke Juventus. Tapi ya ini keajaiban sepak bola nggak bisa dibilang dengan data, nggak bisa dijelaskan dengan data. Jadi melihat pertandingannya memang ya Roma juga lawan sih, cuma ya mereka sedikit beruntung juga karena tembakannya itu diselamatkan sama Patricio, itu tembakannya pemain Juventus ini. Dan ya ditambah lagi di menit akhir si Moiskin baru aja masuk loh, menit apa kalau nggak salah, 1 menit kemudian dapat kartu merah. Aku nggak tahu ini pemain mau apa, ini nggak jelas. Sampai Allegri itu dia kasih gestur ke Moiskin tuh gini, nah tadi mungkin nanti habis dia. Ya ini tindakan bodoh sih dari Moiskin kalau menurut saya. Nah setelah itu ya ini menu utamanya Liverpool lawan MU. aduh kok bisa loh ya, mungkin MU lagi ya hari buruknya lah, ya biasa, tim juga ada performa jeleknya, tapi ya ini sampai 7-0 aku nggak ngerti lah. Aku lihat di pertandingan ini babak pertama tuh masih cukup imbang ya Liverpool 1-0 ya wajar lewat Gakpo dari asisiasi Robertson. Asisnya bagus itu, asisnya Robertson itu, dan Gakpo cetak gol setelah sekian lama. Nah saat masih 1-0 itu masih ya MU kan apalagi ada reputasi mengembalikan keadaan dong, itu paling fansnya masih tenang. Babak kedua nah mulai pembantaian, jadi 2 gol dan Nunes. Oke, MU masih tidak terima, masih bisa berharap. 3-0 ku 3 poin sudah mulai agak berat. 3 menit kemudian, menit 50 itu sudah mulai agak susah ya untuk balikin keadaan, mungkin seri aja. 4-0 nah wes mulai fans MU dan mental, mungkin pemainnya juga drop. Pada 4-0 itu kebobolan gol lucu semua dari Nunes, Salah, dan bahkan pemain pengganti Roberto Firmino. 3 gol terakhir itu ya lawak, itu kesalahan pemain MU sendiri. Bahkan ada video si Lisandro Martinez diapain sama Salah, itu dikerjain lah sama Salah dari sisi kanan. Lisandro Martinez, jadi betul-betul ini tim hancur, performanya betul-betul hancur. Nggak ada leadership ya, Bruno nggak tahu kemana itu, untuk ngambek doang itu nggak jelas. Padahal biasanya leadershipnya dia bagus ya, nggak tahu kenapa dia kayak gitu. Pada MU ya sedikit melawan, cuma ya Alisson juga bermain bagus, dan ya kalau secara statistik ya segala hal Liverpool lah yang menang sih. Ini Liverpool yang maksudnya yang kita kenal tahun musim-musim sebelumnya yang bagus. Ini padahal hampir sama dengan yang hancur-hancurnya kemarin juga line up gini, tapi kali ini cuma tambah Ibrahima Konate, cuma kali ini bagus banget Liverpool. Dan MU mainnya buruk banget, terutama Luke Shaw, Dalot, backnya itu betul-betul hancur ya. De Gea juga kebobolan itu juga, tapi ya juga bukan salah De Gea, soalnya itu 7 gol itu gak ada yang bisa diselamatin memang, karena itu betul-betul lucu sih. Fred nggak tahu kemana ya, Anthony nggak, hancur lah satu tim ini. Sampai Ten Hag, aku kalau nggak salah lihat berita Ten Hag itu kasih hukuman ke pemainnya, itu suruh lihat selebrasinya Liverpool apa gitu, melihat golnya Liverpool, jadi supaya ngevaluasi diri lah ya. Ini bakal memorable lah. 7-0 ini lebih memalukan dari 8-2, dari 7, angka-angka cantik lah, dari 7-2, dari 6-1 ya. 6-1 kan MU juga dulu, sama skor lain-lainnya lah. 7-0 itu jauh lebih memalukan. Bakal sampai ada akun pelindung yang menghina klub menjadi ya luar biasa. Ini MU kali ini langsung dihina seluruh gitu ya. Kenapa dihina ya? Kalau menurut saya karena fansnya yang mungkin bukan semua ya, tapi kebanyakan terutama di sosial media itu banyak yang sombong. Baru menang Carabao Cup, Piala Kebo, sudah serasa juara dunia. Jadi ya mungkin Tuhan kasih pelajaran kalau saya bilang dengan ini. Dan tidak tanggung-tanggung 7-0 loh. Ini lebih parah dari musim lalu Bang. Nah, MU betul-betul hancur itu dan tanda kutip cuma 5-0 atau 4-0. Ini 7-0. Jadi ya aduh, MU ya aku juga cukup seneng sih, soalnya fans yang keluar-keluar kita diam, yang di media sosial biasanya
ngomong panen trofi kayak tsunami trofi, bahkan adminnya MU Indonesia ngomong panen trofi. Sekarang sudah terdiam lah. Ya ini butuh proses emang MU, nggak bisa langsung. Tapi emang masih ini bakal satu laga sih, jadi ya masih bisa banget lah MU. Tapi tergantung reaksi mereka di laga selanjutnya gimana. Nanti selanjutnya mereka lawan Sporting Lisbon di Liga Eropa kalau nggak salah. Sporting Lisbon itu Real Betis ya, aku lupa. Ya itulah, nggak ngerti. Tapi ini ya yang pasti ini akan menaikkan moral Liverpool ya. Dalam mereka kan masih sekarang masih ketinggalan 7 poin dari MU. Tapi cuma ketinggalan 3 poin sama Tottenham. Jadi masih bisa lah 4 besar Liverpool ini. Dan ya paling Tottenham dan Newcastle akan turun. Soalnya apalagi Tottenham kalah sama siapa itu? Wolves. Wolves ya, aku lupa. Kalah sama Wolves. Aduh, MU. Ya. Bagus lah Liverpool. Gue bukan fans Liverpool tapi gue seneng. Ini jadi pelajaran ya, Pak. Menang tuh ya biasa aja, nggak usah sampai sombong apa, nggak usah gitu. Dan kemudian apa itu 3 Champions langsung ya dari siapa itu ini aja dulu, klub Brugge lawan Benfica. Sorry aku lupa klubnya, sempat lupa klubnya tadi. Jadi sebelum masuk ke Chelsea kita lihat klub Brugge lawan Benfica. Benfica melibas klub Brugge 5-1 ya. Aku juga bingung kenapa klub Brugge bisa lolos babak grup ya. Ini dilibas betul-betul lah, akhirnya 7-1. Mirip, enggak sih, hampir mirip skor legendaris 7. Aduh, 7 lagi, ngingetin 7 lagi, pasti ada satu fans MU itu trauma mungkin. Jadi di babak leg pertama Benfica menang 2-0 ya, oke, masih wajar. Tapi babak kedua dilibas betul-betul di kandangnya Benfica 5-1. Setiap aku bingung kok Atletico kan dulu satu grup sama klub Brugge itu nggak bisa menang. Aku heran asli, parah banget klub Atletico ini, sama Leverkusen juga ya mungkin. Sampai mereka berdua tersingkir dari babak grup berat klub Brugge ini. Dan Benfica menunjukkan kelasnya, betul-betul dia habis 7-1. Jadi dan dia layak. Ramos kalau nggak salah cetak, Gonzalo Ramos cetak 2 gol. Joao Mario, David Neres sama satu lagi Rafa Silva kalau nggak salah. Jadi 4 pemain, dan gol penghiburnya itu cukup bagus sih. Jadi dari si siapa itu Meyer, siapa namanya itu melengkung tendangan pisang itu kiper manapun nggak bisa tuh. Kipernya cuma terdiam. Dan satu lagi, inilah kenapa Simon Mignolet kipernya Brugge dibuang Liverpool. Jadi ya emang parah. Harusnya gol sekarang Ramos mungkin masih bisa di save ya. Simon Mignolet emang mungkin masa sudah habis. Kemudian satu lagi di Chelsea lawan Dortmund di leg pertama unggul 1-0 di kandang. Di babak kedua unexpectedly Chelsea berhasil membalikkan keadaan jadi 2-0. Tim mereka yang lolos ya, sebelumnya formasi 3-4-3 ya. Ini formasi zaman Tuchel juga ini. 8 hampir mirip sama Tuchel, cuma ada bedanya dikit, katanya satu forwardnya satu line. Jadi lebih bisa lah dari pemain-pemain yang dipilih Gampotter, lebih bisa pemain dengan sistem dibanding pas dulu Tuchel. Padahal formasinya sama. Sedangkan Dortmund lebih ya pas 1 ya, pemain bertahan juga sih. Ini sebenarnya penyerang, Haller, Bellingham, Brand, Reus itu kan bertahan. Oskan ini yang nggak tahu nih, dan bertahan penyerang 4-5 penyerang lah. Jadi cukup menyerang juga, dan Dortmund tuh ngelawan loh. Jadi bukan berarti Dortmund diopo-opo, enggak. Dortmund tuh ngelawan. Cuma ya Chelsea ya mungkin lagi habis menang 1-0 lawan Leeds, jadi mentalnya mulai itu ada, dan shots on targetnya sama shotnya itu sama. Jadi Chelsea sama Dortmund sama-sama 13 tembakan, 4 on target, bedanya di possession.
Dortmund loh yang lebih unggul 61%. Kok bisa kalah? Mungkin Kepa-nya lagi bagus ya. Kepa-nya berapa kali makan save penting sih. Kepa. Dan juga itu handball yang nggak perlu, jadi Havertz 2 kali penalti by the way, 2 gol. Jadi dapat gol penalti, kemudian Sterling di menit awal anjor itu dia decision makingnya terlalu lama, dia terlalu banyak dribble. Ternyata pas akhirnya ada guna dia cetak gol. Kalau enggak mungkin dibully itu si Sterling itu. Syukurlah dia cetak gol. Dan kemudian ya baiknya ya kali ini lumayan lah, walaupun harus dibantu sama Kepa, tapi yang Dortmund ini terutama Sule itu ya ini Sule memang sudah jadi pelawak ya, jadi dia badannya besar tapi kaku, jadi lambat juga. Jadi aku bingung pemain kayak gini bisa main di Dortmund. Yang aku bingung cerita sih cuma kenapa masukin si Conor Gallagher sama Ruben Loftus-Cheek, itu yang aku bingung. Padahal 2 pemain ini nggak bagus. Ya mungkin untuk bertahan, mungkin isu siapa kan mungkin pasti dimasukin bisa unggul, jadi ya terserah lah. Yang penting ya kasih unggul dan malos ke perempat final. Tapi ya permainannya masih banyak yang perlu dibenahi sih, emang masih banyak salah passingnya, berarti masih butuh dibenahi lagi gitu. Dan Dortmund ya sebenarnya nggak apa-apa lah kan, harusnya sampai perpanjangan waktu sih kalau menurutku. Dortmund lah dapat 1 gol, cuma ya keberuntungan lagi nggak ada di pihak mereka. Dan ya at least mereka bisa berjuang lah. Jadi ya mungkin ini Dortmund jadi nggak ada target tinggi di Liga Champions, jadi ya sudah, mungkin mereka tersingkir ya mereka bisa legowo, saya terima gitu. Apalagi ya itu aja ya 7-0. Itu aja terakhir puas aku. Ya itu aja, terima kasih sudah menonton.